Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bontang, yaitu Bapak Raking. Sebelumnya kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Raking, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Pak. Oke Pak, saya mau langsung saja ini Pak ya. Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang Pak, sebelumnya boleh diceritakan sedikit Pak latar belakang seorang Bapak Raking itu siapa sih gitu? Baik, kalau mau cerita latar belakang, saya ini lahir dari keluarga menengah ke bawah. Artinya bapak saya seorang petani, ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Asli Kota Bontang Pak? Saya di Kota Bontang itu tahun 95 awal. 95 awal. Saya masih sekolah atau sudah? Sudah tamat. Oh, jadi saya sebenarnya dibesarkan di Kutai Kartanegara, di Kecamatan Morangkayu, khususnya Desa Semangko. Jadi asli desa Pak ya, desa di Morangkayu ya? Iya, Kecamatan Morangkayu. Jadi kami itu hidupnya di sana itu ada dua. Satu ada namanya industri, ya. Di lingkungan dulu namanya Union 76, sekarang disebut dengan Chevron. Oh iya. Jadi kami masa kecil sering bermain-main ke perusahaan dalam tahap pembangunan. Dan saya mulai kecil memang motivasinya melihat para pekerja di sana berpakaian rapi dan seragam, dan saya punya cita waktu mulai SD, saya kepingin juga seperti bapak-bapak itu. Kerja di perusahaan ya, itu di perusahaan gitu? Itu ya. Saya melihat luar biasa, artinya fasilitas, terus yang dia nikmati dengan karya-karya anak bangsa kita di sana, membor minyak. Jadi saya bangga melihat itu di situ, walaupun berpadu dengan orang ekspat di sana banyak waktu itu. Oke. Sebelum Bapak menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang, apa pekerjaan sebelumnya Pak? Jadi kalau saya boleh cerita, masa kecil saya itu mulai sekolah SD atau ibtidaiyah. Pagi itu sekolah SD negeri, sore harinya sekolah ibtidaiyah, sekolah agama. Dan memang saya selalu berkecimpung di Irma masjid. Oh, ya. Jadi saya memang sudah mulai terlatih dari Irma masjid sampai begitu saya dapat hijrah Kota Bontang tahun 95. Alhamdulillah saya kerja di PT Pama. Awalnya. Jadi saya berawal dari PT Pama, karir saya. Pama di Bontang aja atau? Ya, Pama di Bontang. Ya. Perusahaan yang besar ya yang saya tempati. Tapi awalnya saya menginjak Kota Bontang ini sebenarnya saya itu untuk mendapatkan suatu uang KTP. Saya dulu kan tinggalnya di Guntung. Oh ya. Jadi masa remajanya saya di Guntung. Asik di sana bersama dengan Berarti berpindah-pindah ya Pak sebenarnya dari kecil sampai akhirnya sekarang stay di Bontang itu? Ya, saya berpindah cuma sekali saja. Artinya dari Morangkayu ke Kota Bontang. Dan itu di Guntung ya? Di Guntung, tepatnya di Guntung. Saya banyak berinteraksi dengan teman-teman Kutai di sana. Kami pergi cari wangi pada musim wangi di sana. Terus pergi kami, dulu ada namanya Kampung Salak itu, dulu ada sungai di sana kecil, kami sering berenang di sana masa-masa remajanya kami.
Baik. Kemudian kalau untuk masa kecil hingga remaja berada di lingkup orang-orang Kutai, Pak. Berarti untuk logatnya sendiri bisa Kutai ini, Pak? Ada Kutai sedikit. Ada sedikit. Ada Tapi Kutai. kalau untuk orang tua, Pak? Orang Benar-benar tua orang asli Kutai ya? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Asli Sulawesi orang tua saya, dua-duanya. Oke. Dari Sulawesi. Baik. Kemudian kalau punya keinginan akhirnya bisa terjun menjadi di kursi parlemen ini, Pak. Apakah memang sebelumnya ada keinginan untuk bisa duduk di DPRD atau memang ada tuntutan dari keluarga atau seperti apa? Awal mulanya begini, sebenarnya saya itu tidak ada sedikit pun mau jadi anggota DPR. Karena saya ini kan mulai bekerja dan bekerjanya itu di PT PAMA, kami itu mulai berangkat habis sholat subuh, Iya, betul. pulang malam. Begitu kalau ditambang, Iya. Pak, ya biasanya. Nah, perjalanan di sana itu saya kebetulan dikasih job di Humas, di Humas di PT PAMA, sehingga saya berinteraksi keluar, sering dulu berkomunikasi ke Pak Bupati Awam Paruk, termasuk Pak Sofian Nasdam. Ya. Nah, ceritanya saya itu jadi masuk di politik itu tidak ada sedikit pun dorongan maupun keluarga termasuk saya sebenarnya. Cuman karena saya lama ikut belajar sama Awam Faruk, Bapak Gubernur, beliau itu, nah saya bersahabat dengan beliau, beliau meminta saya bahasa Kutai, Ya. awak King tolong kalau di Bontang bisa meneruskan politik saya, salah satunya karena awak itu salah satu orang saya. Nah, beliau titip saya dulu waktu itu di di Partai PAN. Itu pun sebenarnya tidak ada niat pun masuk ke sana. Karena ya semua instan. Sempat ada penolakan enggak, Pak? Apa ya karena ada amanah dari Pak Awang jadinya ya sudah saya masuk gitu. Tidak ada sih penolakan di sekeliling termasuk keluarga, tidak ada. Tapi di situ saya gagal di tahun 2013 ya kalau nggak salah. Saya gagal dan begitu di 2018 saya ada tawaran dari teman khususnya Partai Berkarya, bolak-balik ke Samarinda karena saya jadi kuli di sana, jadi nyangkul, ngecor apa. Itu masih ada di sebuah perusahaan saat itu, Pak? Saya ikut kontraktor namanya Jaya Konstruksi. Jadi jelas saya sudah keluar dari perusahaan sebelumnya. Sudah. Saya kan keluar dari PT PAMA itu 2010. 2010 saya keluar dari PAMA. Saya jadi mandor di sana, membawahi orang dan orang bolak-balik dari Bontang. Pak, ayo maju lagi. Tapi istri saya itu sempat ada penolakan lah, karena istri saya juga salah satu karyawan di perusahaan, sehingga dia tidak pernah berpikir politik. Tapi karena teman-teman yang dari Bontang bolak-balik ke Samarinda nawarin saya, akhirnya dia mungkin sholat, minta petunjuk dan lain-lain. Sehingga saya ditanya, sudah siap memangkah kalau untuk maju jadi anggota DPR? Saya bilang kalau didukung oleh istri dan keluarga, insya Allah kita bisa. Nah, di situ jadi awalnya di situ saya masuk di legislatif ini. Pernah gagal dan sekarang baru duduk. Iya. Kalau sebelumnya tadi Pak Rakin cerita bahwa istri pernah menolak gitu. Akhirnya seorang Pak Rakin memberikan keyakinan ke istri seperti apa, Pak? Saya tidak memberi keyakinan karena dorongan dari teman-teman yang dari Bontang ke Samarinda. Jadi istri ini dikesampingkan dulu lah, Pak ya? Tidak pernah mengesampingkan. Artinya istri tetap yang nomor satu untuk memberikan restu. Tapi mungkin karena dorongan dari teman-teman itu banyak yang meminta waktu saya tinggal di Samarinda, ngontrak di sana karena kita cari makan. Sehingga mungkin istri saya melihat kok ada animo masyarakat, sehingga ya sudah beliau mengizinkan saya, sudah silakan baca bismillah katanya. Oke. Kemudian Pak, kalau Bapak memutuskan akhirnya duduk di kursi DPR, Pak, bagaimana Bapak punya keinginan untuk saya
duduk di DPR kan harus bisa politik nih. Nah, seperti apa Bapak? Memang kalau kita mau bicara politik itu di sini tuh kadang-kadang kita berbeda pendapat ya di antara teman-teman, tetapi tetap satu kita karena memang ada namanya kepentingan partai, ada kepentingan masyarakat. Nah, kalau di politik itu kita utamakan kepentingan masyarakat. Walaupun sebenarnya kadang-kadang partai lain tidak menginginkan, tapi karena kita diskusi dengan baik untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak, akhirnya kita putuskan bersama di DPR ini. Dan asik, berpolitik itu asik. Asik ya sebenarnya asik. ya. Karena di politik ini saya merasakan banyak bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Membuatkan akses, khususnya di pelayanan, mau di kesehatan maupun di sosial. Oke, kemudian kalau saya bertanya soal organisasi Pak, Pak Raking sendiri di sini membawahi beberapa organisasi atau hanya fokus di Partai Berkarya? Saya fokus di Partai Berkarya, saya tidak pernah fokus di suatu organisasi. Tapi tentunya untuk bisa duduk di kursi dewan harus punya animo masyarakat yang cukup banyak seperti itu Pak. Apakah ya hanya maju aja lah nanti juga banyak yang ini gitu Pak? Itu takdir kayaknya. Oh takdir. Takdir yang membuat saya di sini karena saya tidak pernah berkumpul untuk organisasi. Cuman saya dulu zamannya Awam Faruk, saya salah satu ketua Kalima Kota Bontang. Organisasi yang membawa Awam Faruk itu jadi gubernur. Namanya dulu Kalima. Nah, itu saja. Cuma itu pun juga cuma saya menahkodai aja secara organisatornya tidak terlalu banyak ini berperan. Tapi kalau untuk di Kota Bontang sendiri kan Partai Berkarya baru sekali ya Pak ya? Baru sekali ya, dan itu pun yang membawa Pak Raking akhirnya duduk di kursi dewan. Iya. Nah itu benar-benar hanya dari teman-teman Pak atau memang dari Pak Raking juga ada usaha ini Pak untuk bisa murni dari ya, memang takdir itu tadi murni ya. dari masyarakat, murni takdir. Karena ya mungkin apa yang saya pernah dulu tanam waktu saya masih di PT Pama banyak membantu orang, sehingga orang banyak mungkin bercerita bahwa saya banyak menolong orang, mungkin itu kali. Ya, yang namanya menabur pasti menuai Pak ya. Agak terharu sedikit. Ya boleh, kenapa Pak? Karena ya masyarakat itu tadi ya. Baik, bisa diceritakan Pak, tidak apa-apa kalau memang ada keterharuan sendiri sampai akhirnya Pak Raking bisa duduk di sini. Ya, Pak. saya itu kan tidak pernah berpikir seorang anak petani. Iya. Lahir dari keluarga yang ya ekonominya ke bawah, sehingga bisa di sini. Saat itu ada janji-janji nggak Pak untuk dari kepada masyarakat untuk bisa mendukung seorang Bapak Raking? Saya itu maju tidak pernah mau berjanji, karena berjanji itu adalah utang. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah menjalani 3 tahun lebih 2 bulan saya jadi anggota DPR. Saya lihat semakin animo masyarakat sambutannya terhadap saya selama 3 tahun ini, semakin banyak yang bergabung terhadap saya. Tidak ada sama sekali Bapak mendengar cacian atau tidak bisa dipercaya ini seperti itu Pak dari masyarakat? Sampai detik ini alhamdulillah kalau mau bicara tim saya solid sampai hari ini. Bahkan ada beberapa kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak secara pribadi menyatakan sikap kepada saya bahwa insya Allah Pak Raking kita akan membantu di 2024. Saat itu berapa suara yang bisa akhirnya membuat seorang Pak Raking bisa duduk di kursi? Suara saya itu sedikit dibanding DPR yang lain, karena saya tidak cukup dari 1000 suara saya waktu itu.
Jadi ya benar-benar itu takdir itu tadi Takdir, ya yang membawa ya. seorang Pak Eka. Ada cita-cita nggak sih Pak saat itu untuk bisa pengen jadi anggota dewan Pak? Saya tidak pernah. Atau hanya yang tadi pengennya di perusahaan Chevron itu tadi? Gini, saya tadinya berpikir untuk bekerja saja di perusahaan karena saya melihat orang bekerja itu pakai seragam cukup rapi, sehingga itu yang membuat saya semangat. Karena saya juga waktu sekolah tamat SD, bapak saya sudah minta saya berhenti sekolah. Kalau dari orang tua Pak, orang tua dengan keputusan Pak Raking untuk maju ke kursi parlemen Pak, ada dukungan atau justru tidak usah saja gitu Pak? Dukungan ya, doa, terkhususnya kedua orang tua saya, bapak ibu, selalu berpesan bahwa jadi wakil rakyat itu tidak mudah, maka peganglah amanah itu. Oke, baik. Kemudian sejauh ini Pak, setelah bisa duduk di sini Pak, apakah ada kekecewaan atau sudah benar-benar bangga bisa akhirnya perjuangan saya, otomatis semua perlu perjuangan ya Pak akhirnya untuk bisa duduk. Apakah Bapak ada perasaan bangga atau justru oh jadi anggota dewan seperti ini ya gitu Pak? Perasaannya seperti apa? Saya perasaan cuma terharu, merasa bangga tidak pernah. Karena ini amanah, maka saya coba jalani. Dan ya yang perlu saya acungin jempol sebenarnya para tim saya. Bukan saya ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Raking karena semakin memanas ya dengan ternyata ceritanya Pak Raking untuk bisa duduk di kursi dewan itu sangat menyayat dan terharu juga saya sebagai pendengarnya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, tetap di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dewan Menyapa dan kita akan lanjutkan perbincangan kita yang mengharukan dengan Bapak Raking. Iya. Kita kembali ke perbincangan kita Pak Raking. Jika duduk di kursi DPRD ini memang perlu perjuangan Pak. Kemudian untuk tugas menjadi anggota dewan itu menurut Pak Raking selama 3 tahun 3 bulan ini seperti apa Pak? Kami kan tugasnya itu sebagai anggota DPR cuma 3, membuat peraturan daerah, budgeting, dan pengawasan. Nah, yang 3 unsur ini, alhamdulillah 3 tahun kita jalan ini, ada beberapa peraturan-peraturan daerah yang sudah kita buat sebagai tugas fungsi pokok sebagai anggota DPR. Salah satunya perda kemiskinan, insya Allah tahun ini kita selesai buat untuk menanggulangi atau terjadinya invasi IKN nantinya. Jadi kita sudah mempersiapkan perda tentang kemiskinan. Artinya bagaimana caranya ke depan, artinya tahun 2023 dan seterusnya, Kota Bontang ini jadi pilot project di Indonesia bahwa tidak ada lagi yang mau dikatakan sebagai masyarakat orang miskin. Ya. Tapi kalau kita melihat Kota Bontang sendiri Pak, jika memang sudah ada perda yang dibikin untuk hal itu. Lagi berjalan. Oh, lagi berjalan ya. Apakah menurut Pak Raking selaku anggota dewan sudah maksimal yang dilakukan Pak? Kalau maksimal, kita ini kan tidak pernah ada bekerja maksimal itu. Yang ada bekerja dan program. Kita cuma punya program, karena kalau kerja maksimal itu nanti ujung-ujungnya sebegitu sampai di puncak maka jadi down.
Jadi kita bekerja di pemerintahan. Tapi kalau berbicara tentang kemiskinan Pak, dan kita akan memberantas itu, otomatis kita akan menghilangkan dong. Sebenarnya kita tidak memberantas, Oh, mengurangi untuk membatasi, menanggulangi. Artinya sebelum orang jadi miskin, bagaimana caranya kita kasih panduan di awal supaya yang sudah terlanjur miskin, Pak? Yang sudah terlanjur miskin, ya kita usahakan gimana caranya kita bekali dengan pendidikannya, kesehatannya dan wirausaha. Itu supaya mereka bisa bangkit. Tapi kalau dari perdanya sendiri apa yang akan dilakukan itu, Pak? Itu perda kita itu ada 9 kalau nggak salah yang perlu kita nanti berikan ke masyarakat. Pertama pendidikan, kesehatan, bimbingan, pelatihan, terus rumah, kita akan bedah rumah gitu, Pak? Salah satu bedah rumah, atau mungkin nanti pemerintah siapa yang ke depan terpilih di wali kota, maka kita dorong untuk membuatkan rumah-rumah yang layak buat orang-orang yang miskin. Oke, selain mengurangi kemiskinan, Pak, apalagi yang dilakukan? Orang gila, perda tentang gejala ODGJ itu ya? ODGJ itu, itu sudah insya Allah mungkin tahun 2023. Apakah akan dibikinkan tempat di Bontang, Pak, untuk memang ya rumah karena, sakit jiwa gitu ya? Iya, bukan dibikinkan jadi suatu tempat saja. Karena kalau tidak ada perdanya maka pemerintah juga tidak bisa menampung orang-orang yang berkeliaran di jalan itu. Dan kita sudah tuntaskan di tahun ini, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam. Berarti kalau bukan dibikinkan sudah ada bangunan untuk itu, Pak? Mungkin nanti dibikinkan, atau ada mungkin gedung-gedung pemerintah yang mangkrak. Contohnya kan pemerintah sudah mengusulkan untuk panti asuhan yang dibangun mungkin 5 tahun yang lalu di Tanjung Laut Indah itu. Oh, yang paling ujung itu, yang Pak, paling ya? ujung yang masuk ke puskesmas, dan insya Allah itu jadi penampungan sementara orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya. Pak, kalau dari Komisi 1 sendiri, Pak, melihat dengan niatan memberikan penampungan untuk ODGJ, Pak, memang di Bontang ini seperti apa sih melihatnya, Pak? Di Bontang ini kalau kita lihat ini gejalanya hasil pengamatan di lapangan ya dari dinas sosial, terdampak dari COVID kemarin, sehingga ada beberapa yang merasakan gangguan kejiwaan tapi belum pada posisi dianggap parah, tapi baru memulai gejala-gejala. Pertama, kalau pekerjaan tidak ada, anak istri mau minta makan, sehingga pikiran yang membuat kurang nyaman. Nah, makanya kita sudah melihat, jadi pengangguran ya, gitu, Pak, ya? Jadi makanya kami Komisi 1 membuat perda itu. Bagaimana Komisi 1 mendorong OPD terkait, Pak? Sangat bagus saat ini. Dinas Sosial, terus Satpol PP, sama Kesehatan, kita koordinasi terus untuk memberikan pelayanan pada orang-orang yang ada gangguan jiwa kecil, maksudnya masih baru formula lah kalau istilah awamnya. Kalau sejauh ini, Pak, yang sudah pernah ditemukan itu apakah memang hanya di rehab di Kota Bontang atau harus? Kita tidak ada tempat. Jadi begitu diamankan Satpol PP, dikembalikan misalnya ke, kalau orang Kukar dibawa ke Kura, akhirnya kembali lagi ke Bontang jalan kaki. Karena mau dititip di provinsi, kita tidak punya anggaran. Itu yang membuat, karena tidak ada perdanya. Sehingga kita buat peraturan daerah itu untuk kita manusiakan manusia lah. Iya, betul. Iya. Itu baru rencana ya, Pak, ya? Bukan, perda sudah selesai. Oh, sudah ada. Sudah selesai. Tahun depan insya Allah sudah. Untuk realisasinya, ya, Pak? Realisasi. Oke, siap. Baik, kalau untuk tugas utama sebenarnya kalau dari Komisi 1, Pak, melihat permasalahan yang ada di Kota Bontang, salah satunya sekarang adalah banjir, Pak. Iya. Seperti apa, Pak? Itu PR utama antara wali kota dengan DPR untuk mengatasi banjir, dan mungkin salah satu anggota DPR yang pernah saya menyuarakan bahwa kalau pemerintah butuh serius untuk menanggulangi banjir,
kita tidak usah berkutik di posisi yang kena banjir, tetapi harusnya hulunya kita bendung di sana. Artinya gini, kalau menunggu Sukarahmat, desa Sukarahmat itu dibuat bendungan baru bisa teratasi banjir, maka kalau menurut saya kecil masa pemerintahan Pak Basri Rasa ini untuk menyelesaikan banjir itu. Dan saya sudah usulkan daerah Selamat Datang turun sebelah kiri itu ada cekungan, itu secepatnya kalau menurut saya dibebaskan masyarakat, dijadikan itu bendungan dan ditembok. Karena pengalaman saya dulu di tambang bahwa kalau untuk mengatasi banjir maka kita buat semacam polder dan itu dibuatkan pompa mengatur debit air untuk keluar Kota Bontang sehingga pada saat pasang maka air kita bisa atur. Nah itu pemerintah saya lihat agak lambat masih untuk ke sana. Kalau kita rencanakan di sebelum Tugu Selamat Datang itu, apakah memang itu berarti harus koordinasi dengan Kutai Timur gitu Pak? Tidak perlu karena itu masuk wilayah kita sendiri. Oh masuk wilayah Kota Cuma Bontang, memang ada beberapa warga di situ yang tinggal dan pertama perlu pembebasan lahannya. Terus yang kedua, tapi kan kita punya waduk Kanaan itu Pak, Bapak ngelihatnya? itu tidak bisa di situ. Kalau menurut saya tidak bisa. Kita harus tahan di hulu, harus tahan di hulu. Tapi kalau kita melihat apakah itu ada alirannya Pak? Kalau kita mau bikin di situ Pak? Memang alirannya dari sana. Alirannya dari situ ya. Dari situ. Oke, baik. Bapak tadi bilang kalau dari pemerintah sendiri lamban. Kalau Bapak melihat itu apa yang menjadikan pemerintah lamban melakukan pencegahan banjir itu Pak? Mungkin terbentur dengan aturan. Mungkin pemerintah salah satunya kalau kepingin pembebasan lahan, itu butuh waktu lagi. Padahal kalau menurut saya, kalau punya keberanian, ya sudah kita dudukkan dengan Forkopimda untuk mendampingi kami untuk membebaskan lahan karena maaf ya, saat ini kalau tanda kutip ada beberapa pembebasan lahan selalu ada bermasalah. Tapi mungkin itu yang pemerintah Pak Basri ini cukup hati-hati. Tapi kalau menurut saya kalau ada pendampingan dari Forkopimdanya, saya yakin semua bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Sejauh ini Pak Raking duduk di kursi Dewan Pak, bagaimana melihat pemerintahan Kota Bontang hingga saat ini Pak? Saya bangga dengan Kota Bontang, dari kecamatan sampai kita jadi kota madya, sampai jadi kota administrasi, dengan pembangunan yang cukup signifikan. Semua pemimpinnya dari Pak Sopyan Nasdam ke Pak Adi Dharma termasuk Bu Neni, dan kita tunggu karyanya Pak Basri ke depan karena beliau tuh lebih fokus pada wisata. Mudah-mudahan bisa menarik perekonomian Kota Bontang. Baik, oke. Kalau kita berbicara tentang pariwisata ini Pak, sesuai dengan visi misi beliau ya. Bagaimana pariwisata di Kota Bontang kalau dilihat dari sisi kacamata Komisi 1 Pak? Apakah masih perlu pembenahan atau ada pariwisata yang sebenarnya belum terlihat oleh masyarakat Kota Bontang dan masyarakat yang ingin berkunjung ke Kota Bontang? Kita ini kan rata-rata diapik oleh 2 perusahaan ya. Ada PT Pupuk Kaltim, ada PT Badak, ditambah PT IUP saat ini. Waktu penyusunan RPJMD Wali Kota, saya sempat mengusulkan wisata industri. Wisata industri artinya orang ke Bontang itu apa sih yang mau didatangin? Nah, kita ini kan punya 2 industri yang besar. Kita bicara gas, ada LNG Badak, kita bicara Pupuk Kaltim, ada Pupuk Kaltim dan ada petrokimianya di sana. Tetapi sampai detik ini kemarin saya lihat pemerintah tidak ada respon? Belum ada respon, belum ada kepikiran, saya melihat belum ada kepikiran. Padahal itu artinya rencana keinginan dari Pak Raking tidak digubris atau
Gimana? Mungkin melihatnya bukan tidak digubris, mungkin pertimbangannya kalau masuk wisata industri itu maka membahayakan pada masyarakat. Padahal menurut saya tidak, karena masyarakat itu kan cuma untuk sekedar naik bis, di safety induction dulu, setelah di induction diberikan perahan. Nah, kita kayak di mana, di Jogja dipandu sama apa sih itu yang Tour guide-nya ya, ya. tour guide-nya. Nah, harusnya oh ini pupuk Kaltim seperti ini. Nah, itu harusnya dilakukan pemerintah. Saya yakin banyak yang mau ke sini kalau itu dilakukan wisata industri. Oke, itu kalau menurut Pak Raking Ya, dari menurut kacamata saya ya. kacamata Pak Raking untuk wisata industri, Industri. Pak. Kemudian kalau wisata yang lain, Pak, karena memang pariwisata memang yang digaung-gaungkan oleh pemerintah untuk diperbaiki lagi, dibagusin lagi gitu, Pak. Diangkat lagi. Belum ada. Saya melihat untuk menarik wisata di Kota Bontang ini belum ada. Harusnya pemerintah itu wisata industri, karena kita ini adalah kota industri. Harusnya samakan visinya. Cuma ya semoga karena kita kemarin kan sempat COVID nih, artinya kita semua stagnan total semua. Nah, ini baru dibenahi. Semoga Pak Basri dan Bu Najira bisa menciptakan wisata-wisata yang lebih baik lagi untuk menarik ke wisata Kota Bontang. Oke, kalau kita melihat pariwisata yang ada di Kota Bontang itu kan lebih ke wisata mangrove-nya, Pak ya, ataupun yang lautnya, gitu. Kalau Pak Raking melihat masih ada yang perlu dibenahi lagi nggak, Pak? Karena memang kalau kita punya pariwisata tentunya akan menambah pundi-pundi PAD Kota Bontang gitu, karena banyak wisatawan yang akan datang. Nah, seperti apa Bapak melihat? Sebenarnya itu bagus juga salah satu wisata mangrove, tapi kisi-kisinya yang perlu ditingkatkan. Misalnya game-game apa yang ditempatkan di sana di mangrove itu. Misalnya kita ini kan semua suku ada di Kota Bontang ini. Terbukti kemarin karnaval menampilkan dengan budaya masing-masing, berbagai suku, Pak ya, berbagai ada suku. Nah, harusnya yang membidangi pariwisata, karena ini masuk di pendidikan, tapi sebenarnya bukan mitra kami ini pariwisata, mitranya Komisi 2. Tetapi karena kami menjadi mitra bagian pendidikan dan kebudayaan, maka kami akan dorong itu untuk membuat di sana kisi-kisi yang menarik untuk wisata. Begitu datang, oh saya mau lihat penari Papua. Begitu saya dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Oh berarti dia kepingin lihat reok atau kuda lumping. Artinya pertukaran pandangan. Iya. Oke, yang terakhir Pak Raking, saya mau tanya bagaimana harapan seorang Pak Raking untuk Kota Bontang ke depan, Pak? Harapan saya, kalau kota ini mau sejahtera, masyarakatnya mau sejahtera, pertama perhatikan orang yang tidak mampu. Karena membangun SDM orang yang tidak mampu, maka ekonomi kita pasti bangkit. Terus pendidikan, itu harus sangat diperhatikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Harapan saya itu saja. Karena kalau infrastruktur itu jalan dengan sendirinya. Jadi membangun SDM-nya orang-orang yang tidak mampu untuk lebih sejahtera Kota Bontang ke depan. Baik. Kemudian kalau saya untuk closing ini, Pak, suka duka Bapak selama di periode pertama ini 3 tahun 3 bulan ini, Pak, menjadi seorang anggota Dewan, Pak. Saya dukanya tidak ada, semua rasa suka. Karena orang yang datang ke sini mengadu ke Komisi 1, istilah kami ini kan komisi air mata di sini. Karena yang datang orang yang di PHK, mau berobat tidak punya BPJS, terus pendidikannya kadang nggak dibayar berapa bulan sehingga tidak bisa anaknya masuk sekolah. Nah, kami di sini tidak pernah ada duka. Yang ada di sini suka semua. Karena kami dengan hati yang tulus melayani masyarakatnya. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Raking sudah meluangkan waktunya untuk
kami bisa ngobrol-ngobrol dari awal menjadi seorang Pak Raking kecilnya hingga akhirnya duduk di kursi dewan. Baik. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, Pak. Terima Amin. kasih. Sama-sama sukses lagi kita ke depan. Amin. Baik pemirsa PKTV, demikian perbincangan saya dengan Bapak Raking. Kita akan berjumpa lagi bersama dengan anggota-anggota DPRD yang lain di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.